Kami persilakan nomor urut 09. Bapak Ibu yang kami hormati, berilah aplaus yang meriah. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin calon penghuni surga, suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Hadirin, kita adalah masyarakat bangsa Indonesia. Sebagaimana kita sama-sama ketahui melalui berbagai saluran media, rentetan musibah bencana alam melanda sejumlah wilayah tanah air kita tercinta. Bencana adalah fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Bencana alam bisa terjadi semata-mata karena hukum alam dan bisa juga terjadi karena perilaku manusia yang merusak alam. Di luar fenomena alam, bencana terjadi juga sebagai fenomena sosial, sebagai akibat konflik atau perang yang menyebabkan penderitaan manusia, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan itu. Mereka adalah korban dari perbuatan orang lain. Maka dari itu, perkenankan kami menguraikan Syarhil Quran dengan judul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana. Kewaspadaan terhadap bencana alam dan sosial sesungguhnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran, dalam dialog antara Allah dan malaikat menjelang penciptaan Adam alaihissalam. Ketika itu malaikat merasa keberatan akan lahirnya makhluk manusia yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Dalam masyarakat religius, penggalian nilai-nilai Islam tentang kebencanaan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kesadaran itu akan terwujud dalam upaya untuk memahami bencana sebagai fenomena alam maupun sosial, sehingga bisa mengurangi tingkat bencana itu sendiri, mengantisipasinya, dan melakukan apa yang terbaik ketika bencana itu terjadi. Dalam hal-hal seperti itulah agama memainkan peran yang sangat penting, karena sifat ajaran Islam yang menyentuh
seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut pendapat para pemikir hukum Islam, prinsip-prinsip dasar atau maksud dari setiap ketetapan hukum Islam adalah di antaranya menjaga keselamatan jiwa dan harta manusia. Karena itu bisa dikatakan bahwa mencegah timbulnya bencana dan mengurangi akibat bencana serta menjaga keselamatan jiwa dan harta adalah wajib menurut syariat Islam. Menurut pendapat para pemikir hukum Islam, dalam Al-Quran ada beberapa kata yang digunakan untuk menyebut bencana itu. Masing-masing kata memiliki konteksnya yang khas. Kata-kata itu diantaranya musibah, bala, fitnah, dan lain-lain. Berbagai macam bencana itu harus disikapi secara benar agar memberi manfaat bagi manusia. Jika disikapi secara salah, maka bencana akan menimbulkan atau memperparah kerusakan baik rohani maupun jasmani, sebagaimana telah dibicarakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadihi min ayadik qul kullum min ayadillah fama yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah.
pembicaraan sedikit pun. Hadirin yang kami muliakan, dari penglihatan terhadap ayat-ayat Al-Quran tampak bahwa bencana itu menjadi ujian bagi manusia untuk mengetahui apakah kualitas manusia yang mengalami bencana itu menjadi lebih baik atau sebaliknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bencana itu bisa juga menjadi peringatan bagi manusia agar meningkatkan kualitas hidup dan sikapnya untuk menghindari keadaan yang lebih buruk dan segera kembali ke jalan kebajikan. Di samping itu, bencana bisa juga menjadi hukuman bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan atau kerusakan di muka bumi. Kisah-kisah tentang kehancuran kaum Ad dan Samud menggambarkan bahwa bencana yang mereka alami sebagai siksaan Allah di dunia. Di atas itu semua, Al-Quran mendorong agar manusia yang mengalami maupun yang menyaksikan bencana itu untuk mengambil hikmah bagi perbaikan kehidupan individual maupun kolektif umat manusia selanjutnya. Menilai apakah sebuah bencana merupakan ujian, peringatan, atau azab adalah Allah. Dan kewajiban manusia adalah mengambil hikmah di baliknya. Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 79 berikut ini. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, min hasanatin famin Allahi, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Kebajikan apapun yang engkau peroleh adalah datang dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh umat manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Menghadapi kemungkinan munculnya bencana alam maupun sosial, Al-Quran mendorong agar manusia untuk terus waspada atau mengantisipasi, karena bisa jadi bencana itu muncul secara tiba-tiba. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan agar manusia tidak lengah, karena bisa jadi bencana itu muncul di waktu malam ketika manusia sedang tidur, pagi hari ketika anak-anak sedang bermain, atau bahkan siang hari ketika manusia sedang bekerja. Selanjutnya, Allah mengatakan bahwa mereka yang lengah adalah orang-orang yang zalim. Hadirin, kita teringat oleh sebuah syair lagu berikut ini.
Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia. Dalam rangka membangun sikap positif terhadap alam, Allah secara jelas melarang manusia untuk berperilaku rakus, berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam. Allah juga melarang manusia untuk boros, egoistik, dan hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek, serta melupakan nasib manusia yang akan datang. Perilaku negatif itu semua akan membawa malapetaka atau bencana. Naudzubillah, sembah naudzubillah. Hadirin yang kami muliakan, menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya termasuk dalam kategori ikhtiar yang wajib dilakukan. Umar bin Khattab dikisahkan menghindari suatu daerah yang sedang dilanda wabah penyakit. Ketika ditanya apakah perbuatan seperti itu tidak berarti menghindar dari takdir, karena terkena penyakit adalah suatu takdir yang jika Allah telah menetapkannya, maka manusia tidak akan bisa menghindar. Maka Sayyidina Umar menjawab bahwa ia menghindari suatu takdir untuk menuju takdir yang lain. Kisah ini menggambarkan bahwa fatalisme dalam situasi bencana adalah sikap yang tidak dibenarkan oleh Islam. Al-Quran mengharuskan manusia agar yang mengalami bencana itu atau yang menyaksikannya untuk mengambil hikmah di baliknya. Dalam semangat yang sama walaupun dalam konteks yang berbeda, Nabi Muhammad SAW mengharuskan umatnya untuk memenuhi hak-hak keselamatan diri. Misalnya larangannya terhadap puasa wisol dan menyatakan bahwa badan dan mata manusia punya hak istirahat agar tetap dalam keadaan sehat. Pembahasan di atas menunjukkan spirit Islam yang mendorong lahirnya sikap dan perilaku rasional dan spiritual yang positif terhadap bencana sebagai fenomena alam maupun sosial. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia hebat, tangguh, dan bermartabat. Ingatlah, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. 2-3 kucing berlari bermain sama kucing hitam. Jika tidak menjaga bumi, pasti datang bencana alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.